Ya, shalom saudara terkasih. Kembali lagi bersama saya Leader Gule. Terima kasih sudah melihat, menonton kembali video saya. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat bahwa ternyata ya di zaman dulu dan baru kita uh, melihat ya, baru dibongkar oleh seorang murtadin ya, dan sekarang menjadi pendeta, di mana sepatutnya kita akan uh, patuh, bahkan kita taat pada pemerintah ya. Tetapi dalam kesempatan ini kita mau melihat bahwa kelakuan buruk ya, kalau saya istilahkan ataupun uh, mungkin kesalahan, kita akan melihat bahwa salah satu atau oknum ya, mungkin pada saat itu ya mengutip ayat Alkitab namun tidak seperti ataupun tidak benar sesuai dengan Alkitab ya, tidak sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Alkitab yang dikutip itu dan dituliskan oleh Kementerian Agama ini. Bagaimana videonya, bagaimana kejelasannya, kita akan lihat sama-sama, kita akan tonton. Kalau Bapak Ibu, Saudara menyukai video ini, silakan like dan bagikan ke teman-teman kita, ke sesama kita, supaya boleh belajar dan memahami dengan benar. Dan juga bagaimana tanggapan Anda, silakan komen di kolom komentar. Kita akan menonton. Tuhan memberkati. Saya punya Al-Quran lama tahun 1908. Menterinya waktu itu adalah Munawir Sajali. Ya, di sini ada sambutan ya kalau misalnya kita bahas Menteri Agama RI pada penerbitan Al-Quran dan terjemahannya. Ya, di situ ditulis di atas Jakarta 5 Desember tahun 1984. Nah, kita lihat bagaimana pendataan di Burhanuddin ini tadi membongkar bagaimana kelakuan buruknya. Ya, mungkin pada saat itu ya kesalahan ataupun, tetapi kita belajar apa sih yang sebenarnya tertulis itu di dalam Alkitab. Dan saudara, ini sebelum saya jadi Kristen dibaptis, ini Al-Quran dari kitab suci saya dulu. Dan saya mengomentari Al-Quran ini bukan berarti saya menistakan agama Islam, bukan. Saya juga tidak bisa komplain dengan Kementerian Agama karena kami tidak bisa berbuat apa-apa karena pemerintah adalah wakil Tuhan dan kita harus hormat sama pemerintah. Tetapi karena ada ayat-ayat Alkitab yang tidak sesuai dengan kedudukannya, maka saya sampaikan kepada warga gereja, baik yang ada hadir di gereja di tempat ini maupun yang nonton di YouTube ini. Yang pertama yang ingin sampaikan lewat dekatin. Oke, haleluya. Saya pikir jauh pun tadi kedengaran. Oke, bro. Tuhan berkati sahabatku. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada halaman kedua aja karena ini halaman pertama adalah tahun 84 kementeriannya Munawir Sajali. Sudah lihat di bawah? Oke, bagian yang kedua ini yang saya ingin memberikan pencerahan kepada orang-orang gereja atau orang-orang Kristen karena di dalam Al-Quran atau mukadimahnya Al-Quran ini tidak sesuai dengan penjelasan di dalam Alkitab. Yang tidak sesuai dengan penjelasan dalam Alkitab, coba saudara lihat di mukadimah Al-Quran ini, halamannya 52 dijelaskan ada kalimat di situ. Ya, saya kurang connect. Oke, kita lihat di dalam ini ada perkataan. Ya, beliau langsung membawa teksnya ya. Saya pikir ini betul-betul jadi pelajaran dan di situ
tuliskan kalau kita lihat di gambar, ya, itu kitab Ulangan, ya. Dan di situ dituliskan bahwa telah dinyatakan kedatangan Nabi Muhammad, ya. Tetapi bagaimana sesungguhnya yang benar, Saudara? Nah, kita belajar bersama-sama melalui Pak Pendeta Andi, akan dibongkarnya melalui video ini. Dari Kementerian Agama ini yang mengatakan bahwa, oh ya, itu halaman 52 ya. Dia ambil kitab Ulangan, Saudara, diambil kitab Ulangan, pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Itu ditulis di sini, Bapak. Nah, di sini ditambahi oleh Kementerian Agama, di dalam Alkitab kita tidak ada nama Bani Ismail. Tapi di dalam muka lalu dikasih kurung dengan nama Bani Ismail. Kalau saya baca, ya, sudah saya baca ya. Kalau saya baca, Ulangan pasal 18 sudah cek di Alkitab. Boleh juga dimasukin, tapi ya nanti aja. Maka pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, kurung Musa. Benarlah kata mereka ini Bani Israel, bahwa aku Allah akan menjadikan bagi mereka seorang nabi di antara segala saudara mereka, yakni Bani Ismail. Nah, Bani Ismail ini tidak ada di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 17 sampai dengan ayat 22, enggak ada di Alkitab kita. Nah, itu yang pertama, saya memberi pencerahan kepada kita. Dan kalau Kementerian Agama mendengar nonton YouTube ini, saya mohon maaf karena saya harus menyinggung pernyataan ini karena tidak sesuai dengan kedudukannya di dalam Alkitab. Yang pertama, yang kedua halamannya 53. Halaman 53 dituliskan secara terang benderang di situ, saudara bisa baca paling atasnya, itu tolong di zoom supaya jemaat tahu. Nah, kalimatnya begini, itulah beberapa nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, sebenarnya beberapa nubuat yang diberikan oleh Nabi Yesaya. Dia tulis Yesaya pasal 42 ayat 1, ayat 4. Lalu yang kedua, Nabi Yeremia pasal 31 ayat 1, ayat 31 dan 32. Lalu yang berikut kitab Daniel pasal 2 ayat 38 sampai dengan 35. Dan beberapa lagi untuk menghindari terlalu panjang dan disebutkan di sini. Dan kita coba cek apakah nubuatan yang ditulis di dalam Al-Quran, mukadimah Al-Quran oleh Kementerian Agama ini cocok enggak dengan Alkitab? Saya sebagai pendeta tentu berkewajiban untuk memberikan pencerahan kepada umat Tuhan. Nah, kita lihat, tolong buka kita punya Alkitab. Di kitab ini yang disebutkan di sini, Nabi Yeremia pasal 31 ayat 31 dan 32. Bisa dimasukin kitab Nabi Yeremia atau saya baca di sini? Bisa? Nabi Yeremia pasal 31. Demikian firman Tuhan. Nah, kita cek di mukadimah Al-Qur'an cetakan Kementerian Agama tahun 84 ini. Nah, di dalam kitab Yeremia pasal 31 berbunyi begini, saudara. Ayat 31 sampai dengan ayat 32. Ayat 31-nya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan ini di sini disebutkan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan Nabi Muhammad. Bukan nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ini untuk Israel dan Yehuda. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad dari Israel dan Yehuda? Kan semua orang Kristen di kolong langit pasti percaya bahwa beliau
dari Arab bukan Israel dan Yehuda. Yang kedua, ayat yang ke-31-nya lebih jelas lagi di situ, dituliskan oleh Alkitab kita dan tidak sesuai dengan apa yang di Al-Quran ini. Ayat 32-nya berkata demikian. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Pertanyaannya adalah, apakah keturunannya Nabi Muhammad yang keluar dari Mesir? Tentu tidak. Yang keluar dari Mesir adalah siapa yang dipimpin oleh Musa? Adalah orang Israel. Jadi perkataan nubuatan untuk Nabi Muhammad ini tidak sesuai dengan peruntukannya di dalam Alkitab. Tetapi kita tidak bisa marah, saudara. Mau marah sama siapa? Kita nggak bisa ngambek. Mau ngambek sama siapa? Mau unjuk rasa kemana? Ya sudah ada. Sebenarnya tidak boleh. Karena ini kan kitab suci. Ini Al-Quran kan kitab sucinya orang Islam. Sebenarnya tidak boleh dimasukin dengan kata-kata ayat-ayat Alkitab yang penempatannya tidak sesuai dengan tujuan di dalam ayat Alkitab. Demikian awal dari khotbah ini, tetap percaya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dia mengatakan dirinya Allah itu adalah yang disembah oleh Abraham, Isa dan Yakub, Musa dan Harun. Dan itu orang-orang Israel. Saya belum pernah membaca, apakah saudara para pendeta penginjil murtadin pernah membaca bahwa ada kalimat di dalam Alkitab Allah yang disembah oleh Abraham, Isa dan Ismail. Saya belum pernah menemukannya dan saya sudah sudah khatam ini Alkitab. Tidak pernah menemukan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Ismail. Yang ada adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Isa dan Yakub. Sebenarnya bukan kami menolak kerasulan atau kerasulan kenabian Nabi Muhammad. Bukan, tetapi nama beliau itu tidak ada di dalam Alkitab. Lalu kalau sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab lalu kita harus mengakuinya, ya kita merepot nanti sama Tuhan. Ya ditanya sama Tuhan, kau percaya ini? Kan gak ada dalam kitab suciku. Percaya karena omongan orang. Ya nggak ada. Maafkan saya kaum muslimin, bukan kami nggak percaya, nggak mau percaya dengan Muhammad menjadi nabi dan rasul, tapi nama beliau itu nggak ada di dalam Alkitab gitu loh. Dan yang kami percaya semuanya ada dalam Alkitab. Itu yang kami percaya nabi dan rasulnya. Ada haleluya saudara. Kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada oleh Dia yang membawa manusia dalam kekekalan yang kekal. Baik, Tuhan memberkati kita berhenti. Ya, jadi dalam video ini teman-teman, Pak Pendeta, ya Adi Sadin, di situ ya beliau banyak menjelaskan bagi kita bahwa ternyata dalam ya entah kekeliruan ya, tetapi dalam thumbnail saya katakan kelakuan buruk, ya di mana comot ya kutip naskah di dalam Alkitab lalu tuangkan di sebuah teks, di sebuah buku catatan, tapi tidak dengan apa yang dituliskan dengan benar di dalam Alkitab. Nah, biarlah melalui video ini kita dapat belajar, bahkan kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang taat kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, terus kita dalamin, terus kita rajin ya memahami setiap firman Tuhan ya dalam kitab kita, supaya kita tidak hanya semerta mendengar lalu mengaminkan, tetapi mari sama-sama kita terus memahami di dalam setiap kehidupan kita ini ya firman Tuhan itu di dalam Alkitab, supaya kita tidak dibodohi oleh orang lain, bahkan kita tidak ya salah dalam memilih keyakinan kita.
Demikian video ini, dan semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.